Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Hafla. Oke, langsung saja kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jika video sebelumnya yaitu penaburan pupuk ke dalam lubang yang telah disediakan di sekitar pohon salak. Jika sudah ditaburkan seperti ini, otomatis akan aman dari air hujan. Namun tidaklah akan aman jika air hujannya terlalu besar. Oke, langsung saja untuk tahapan selanjutnya yaitu menutup pupuk yang sudah kita taburkan tadi dengan menggunakan batang salak yang sudah kering. Namun sebelumnya saya minta maaf ya karena suara saya kurang bagus dikarenakan cuaca yang kurang mendukung. Jadi sering kena hujan dan sedang kurang enak badan. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk memberikan informasi-informasi seputar pertanian agar kita saling mengetahui dari berbagai jenis pertanian. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman petani semuanya agar selalu sehat dan sukses selalu. Oke, kembali lagi ke topik yang kita bahas. Setelah kita menaburkan pupuk yang sudah kita sediakan, otomatis sudah aman dan kita tutup dengan batang yang sudah kering seperti ini. Kecuali menghindari genangan air jika hujan lebat, batang-batang pohon salak yang sudah kering ini akan menyampur dengan pupuk yang sudah kita pasang tadi dan hasilnya nanti akan menjadi pupuk organik atau pupuk alami yang nantinya akan menyuburkan pohon-pohon salak itu sendiri. Jika waktu penutupan seperti ini sudah selesai, maka masih ada beberapa tahapan yang harus kita lalui agar menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan menghasilkan kesuburan pada pohon salak itu. Kecuali masih kelihatan berantakan, jika akan melakukan perawatan yang lain pun nanti akan kesulitan. Maka dari itu kita harus menyelesaikan permasalahan ini dari pemupukan, perapian, dan juga penyangkulan agar nanti menghasilkan panen yang melimpah. Namun sebelum dirapikan, maka kita lihat dulu rumput-rumput pengganggu yang ada di sekitar pohon salak ini. Jika ini semua tidak kita rapikan, maka akan menjadi pengganggu pohon salak dan memperlambat pertumbuhan atau kesuburan pohon salak itu sendiri. Nah, tugas petani salak itu sendiri harus menyelesaikan masalah ini dengan merapikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar pohon salak. Salah satunya yaitu membuang rumput-rumput liar atau rumput-rumput pengganggu ini dari kebun salak agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon salak yang sudah kita tanam sebelumnya. Sistem penyangkulan seperti ini beda dengan sistem penyangkulan yang sebelumnya karena dengan cara seperti ini itu akan lebih mudah dan lebih ringan. Kesuburan akan kita dapat, kerapian kita akan dapat, dan juga keringanan dalam pekerjaan akan kita rasakan. Penyisiran seperti ini atau pembuangan rumput liar yang ada di kebun salak seperti ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama karena harus semuanya tersisir dengan menggunakan cangkul dan tidak boleh ada yang terlewati. Dan setelah selesai penyisiran rumput liar yang tadi, maka tahapan selanjutnya yaitu menyingkirkan penyisiran yang kita lakukan dan kita campurkan dengan batang-batang pohon salak yang sudah kering, di mana batang pohon salak tadi untuk menutupi pupuk yang sudah ada di sekitar pohon salak. Setelah rumput-rumput liar yang telah kita campur dengan batang-batang pohon salak yang sudah kering tadi, tahapan selanjutnya yaitu tahapan terakhir untuk menutupi rumput liar yang sudah dicampur dengan batang pohon salak agar rumput-rumput tersebut tidak hidup kembali atau membusuk. Kecuali itu, kerapian kita akan mendapatkan dan juga jika ada genangan air yang besar atau hujan yang lebat,
maka airnya akan mengalir dengan mengikuti jalan yang sudah kita sediakan. Kecuali itu juga pupuk yang sudah tadi kita taburkan tidak akan hanyut terkena air hujan dan juga kesuburan akan lebih maksimal. Oleh sebab itu, penyangkulan seperti ini sangat direkomendasikan karena dengan cara seperti ini akan mendapatkan beberapa pekerjaan. Yang pertama pemupukan, yang kedua perapian pelepah-pelepah atau batang-batang pohon salak yang berserakan, yang ketiga penganyangan atau membuang atau menyingkirkan rumput-rumput liar di sekitar pohon salak, dan yang terakhir penggemburan di sekitar pohon salak. Namun itu semua menyesuaikan dengan kondisi lahan yang kita kerjakan. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.